Bu Siva. Waalaikumsalam, Bu Ida. Kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Kalau tidak salah dengar, hari ini Bu Siva akan melakukan proses coaching-nya. Betul sekali. Kalau boleh saya tahu, Bu Siva akan melakukan proses coaching bersama dengan siapa? Baik Bu Ida, jadi hari ini saya akan melakukan kegiatan coaching dengan Bu Julia, Bu Ida. Oke, sebelum Bu Siva melakukan proses coaching bersama dengan Bu Julia, mohon izin nih Bu Siva, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait nanti proses coaching yang akan dilaksanakan. Karena di sini saya akan sebagai observer bagi Bu Siva dan juga Bu Julia ketika proses coaching terjadi. Dan di sini saya akan coba untuk menginformasikan pada Bu Siva terkait rubrik penilaian kita hari ini. Ya kan Bu Siva untuk saya akan rubrik penilaian hari ini? Siap Bu Ida. Oke. Jadi di sini nanti saya akan memperhatikan Bu Siva sebagai coach dan juga Bu Julia sebagai coachee kan dalam proses coaching ini. Yang akan saya amati di pertama akan saya amati itu apakah proses coaching itu terjadi dengan kita gitu. Pastinya Bu Siva sudah paham ya kita ya. Nah kemudian terus saya juga nanti akan memperhatikan Bu Siva sebagai coach ini bagaimana Bu Siva memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Julia. Apakah pertanyaan-pertanyaan itu berbobot ada kualitas atau tidak, dan apakah pertanyaan-pertanyaan itu akan mengarahkan kepada Bu Julia sebagai coach itu untuk mengembangkan potensi dirinya dan menjadikan solusi-solusi terbaik gitu, ya. Kemudian juga di sini saya pun akan memperhatikan Bu Siva ketika melakukan proses coaching itu apakah Bu Siva sudah hadir secara penuh pada kegiatan proses coaching tersebut, kemudian mendengarkan dengan aktif, kemudian juga memberikan pertanyaan kepada dunia gitu, ya Bu Siva ya. Nah kemudian yang perlu saya ingatkan kembali nih Bu Siva, jangan lupa loh prinsip coaching ya kan, diantaranya itu ada kemitraan ya kan, kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi ya, itu jangan perlu Siva lupakan ya. Nah kemudian sekarang nih Bu Siva pertanyaan yang pertama terkait proses coaching nanti akan dilaksanakan Bu Siva, persiapan apa sih yang sudah Bu Siva lakukan sebelum melaksanakan proses coaching ini? Oke baik Bu Ida. Jadi persiapan yang sudah saya lakukan pastinya pertama saya melakukan janji dulu nih dengan Bu Julia. Gitu. Nah setelah proses janji sudah dilakukan, lalu saya menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan mungkin saya akan melakukan pendekatan analisa dulu. Jadi saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang semoga saja bisa membantu Bu Julia untuk menemukan permasalahan yang ingin dia cari solusinya gitu. Oke, berarti Bu Siva sudah berjanji ya dengan Bu Julia ya untuk pertemuan hari ini ya? Oke, baik. Lalu apakah Ibu Siva sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk Bu Julia? Tentunya pastinya sudah Bu Ida. Jadi saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan melalui pendekatan pendekatan begitu. Oke, baik. Lanjutkan ya Bu ya, pertanyaan berikutnya ya. Kompetensi coaching yang ingin Bu Siva kembangkan pada proses coaching nanti itu apa Bu Siva? Oke. Nah, saya rencananya ingin mengembangkan 3 kompetensi. Jadi kompetensi yang pertama itu adalah presensi atau kehadiran penuh. Jadi saya pastikan saya hadir secara utuh, secara penuh seperti itu Bu Ida. Lalu yang kedua menjadi pendengar yang baik atau pendengar aktif. Karena agar saya lebih fokus menangkap apa sih yang dipermasalahkan oleh Bu Julia begitu. Lalu yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, pertanyaan berbobot ini saya pastikan adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa membantu Bu Julia untuk mengembangkan dirinya dan menemukan potensi. Seperti itu Bu Ida. Sekali Bu Siva. Tapi saya ingin lebih mendetail lagi nih Bu Siva. Dari ketiga kompetensi yang tadi sudah Bu Siva utarakan, Bu Siva berfokus pada kompetensi yang mana yang ingin sekali dikembangkan? Oke baik Bu Ida. Sebenarnya saya ingin sekali mengembangkan semua ketiga kompetensi itu karena menurut saya itu ketiga kompetensi itu saling berkaitan Bu Ida. Karena jika saya hadir secara utuh atau secara penuh, pastinya saya akan menjadi pendengar yang baik atau mendengarkan secara aktif. Nah, kedua kompetensi itu pastinya akan memunculkan atau menimbulkan saya memberikan pertanyaan yang tadi yang berbobot. Jadi 3 kompetensi itu yang akan saya fokuskan untuk saya kembangkan begitu. Oke, luar biasa Bu Siva. Oke, berarti ketiga-tiganya ya akan Bu Siva coba upayakan. Pasti ada nanti di proses coaching nanti ya. Betul. Oke, pertanyaan terakhir nih Bu Siva. Kira-kira menurut Bu Siva, indikator ketercapaian seperti apa sih yang ingin Bu Siva dapatkan pada proses coaching nanti? Nah, indikator ketercapaian yang saya ingin dapatkan itu yang pertama dari pertanyaan yang saya berikan itu benar-benar mampu membantu Bu Julia nantinya menemukan idenya sendiri Bu Indah. Jadi melalui saya hanya memberikan pertanyaan
pragmatik saja, tapi solusi itu sendiri yang ditemukan oleh Bu Julia sendiri. Lalu Bu Julia mampu menggali potensinya sendiri atau mengeluarkan segala pengembangan dirinya begitu. Oke, keren, luar biasa sekali Bu Siva ya. Semoga nanti proses coachingnya berjalan lancar ya. Amin. Dan seperti dari awal tadi sudah saya jelaskan Bu Siva ya, nanti mau di sini saya akan hadir loh di tengah-tengah proses coaching Bu Siva dengan Bu Julia gitu ya, untuk melakukan pengamatan gitu ya. Dan saya berharap proses coachingnya berjalan dengan baik dan lancar. Oke, silakan Bu Siva untuk melakukan proses coaching nanti ya bersama Bu Julia ya. Siap, Bu Ya. Permisi Bu Siva. Bu Julia. Selamat siang, Bu Siva. Bagaimana perjalanannya? Wah, Lancar luar nggak? biasa, lancar. Ternyata proses untuk menemui Bu Siva tuh dimudahkan. Apa kabar Bu Siva? Alhamdulillah baik. Bu Julia juga bagaimana kabarnya? Luar biasa, sehat, baik, bahagia Bu Siva karena bisa bertemu dengan Bu Siva. Saya ingin berbagi hal-hal yang sekiranya bisa kita sharingkan bersama. Siap. Kira-kira apa itu Bu Julia yang ingin Bu Julia ceritakan, sampaikan hari ini? Ya Bu Siva terkait dengan paling tidak jauh-jauh dari masalah dengan peserta didik di sekolah. Jadi saya mempunyai kegalauan gitu ya Bu Siva tentang masalah masih banyak anak-anak di sekolah, khususnya di sekolah saya gitu ya, yang kok ya tiap hari masih banyak yang terlambat, masih ada terus, bahkan hampir di tiap hari pasti ada yang terlambat. Untuk mencari satu hari yang tidak ada yang terlambat itu belum pernah gitu. Jadi saya memiliki kegalauan dan saya ingin itu kita share bersama Bu Siva. Mungkin nanti saya menemukan sesuatu yang bisa saya gunakan untuk menghadapi masalah ini. Oke, baik. Berarti hari ini kita mau membicarakan terkait dengan siswa yang masih saja hampir tiap hari sering terlambat. Betul. Nah, Bu Julia, kira-kira apa sih tujuan yang ingin kita dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Ya, saya berharap itu ya Bu Siva, setelah saya bertemu Bu Siva, kita sharing ya. Saya bisa terbuka gitu pemikiran saya yang mungkin selama ini saya tidak sadari sebenarnya ada gitu ya, sehingga dari permasalahan yang saya sharingkan ke Bu Siva kita bisa mendapatkan jalan keluar atau solusi yang terbaik agar masalah-masalah yang tadi saya sebutkan ini sedikit demi sedikit bisa berkurang. Biasa. Nah, dari sepengamatan Bu Julia, sekiranya kira-kira apa sih yang menyebabkan murid atau peserta didik itu tuh sering terlambat begitu? Dari yang sudah-sudah gitu ya Bu, jadi ketika ada anak-anak ini yang terlambat, ketika ditanyakan alasan mereka itu, yang paling utama tentunya kesiangan. Ya, Bu, saya kesiangan. Lalu masalah-masalah yang sering juga muncul adalah karena malah masih membantu orang tua, waktu istirahat orang ya ujung-ujungnya kesiangan. Yang ketiga lagi terkait dengan transportasi. Jadi ibu saya sudah berangkat tapi kendaraannya lama, atau kendaraan saya bocor, atau ayah belum datang untuk menjemput mengantar ke sekolah. Jadi hal-hal teknis yang seperti ini yang lebih banyak menjadi alasan anak-anak mengapa mereka pada akhirnya setiap hari pasti ada yang terlambat Bu Siva. Oke, baik. Nah, dari apa yang dibicarakan oleh Bu Julia tadi, pernah tidak apa sih upaya-upaya yang pernah Bu Julia lakukan gitu untuk mengurangi atau setidaknya Bu Julia menganalisis gitu, kenapa sih siswa itu sering terlambat begitu? Ya, jadi dari apa yang sudah terjadi tentunya kami bersama rekan guru di sekolah tidak tinggal diam ya Bu. Memang sudah beberapa kali melakukan pendekatan terhadap anak-anak ini, kita data, kita lihat alasannya. Beberapa kali kita katakan untuk yang kesiangan, pasti kan ada faktor kok bisa kesiangan. Ternyata ya itu tadi, tidur terlalu malam. Jadi kita sudah memberikan semacam pendekatan, imbauan, motivasi bahwa coba buat jam-jam yang bisa mereka sepakati. Jam sekian sampai jam sekian belajar, jam sekian sampai sekian hiburan, termasuk mereka bermain game. Tentukan jam istirahat harus jam sekian. Buatlah jam 9 atau jam 10. Maka seasik apapun game ya, jam 10 mereka sudah harus tidur. Agar kemudian besok pagi bisa bangun tepat waktu, bisa berangkat tepat waktu sehingga sampai di sekolah tepat waktu. Terkait hal-hal teknis ya seperti misalnya ban bocor atau angkot lama, nah ini tentunya kan balik lagi ketika mereka tahu bahwa posisi rumah jauh, maka mereka harusnya membuat waktu gitu ya, merancang bahwa oh saya jauh nih, kalau saya lebih cepat, walaupun angkot lama, minimal antara jeda dia menunggu dengan bel di sekolah ada waktu sehingga mereka tidak terlambat. Jadi pendekatan-pendekatan, masukan-masukan yang sudah kami beri, kami berharap itu sebenarnya bisa mengurangi tingkat anak-anak datang tingkat kehadirannya bisa lebih ditingkatkan lagi. Wah, kalau saya dengar gitu dari apa yang dijelaskan Bu Julia, luar biasa sekali ya upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Bu Julia begitu. Nah, dari upaya-upaya yang sudah Bu Julia lakukan, sekiranya mungkin ada sesuatu yang belum sempat atau Bu Julia lakukan gitu. Kira-kira nih untuk kedepannya menurut Bu Julia, hal apa sih yang menurut Bu Julia efektif gitu untuk bisa mengurangi keterlambatan siswa gitu? Ya, tentunya kalau ditanya hal apa yang akan dilaksanakan gitu ya Bu Siva, pertama dulu kami sudah berkoordinasi dengan orang tua. Karena bagaimanapun juga anak-anak ini telat atau tidaknya juga pengaruh orang tua sangat penting. Jadi ketika anaknya masih tidur di jam yang seharusnya dia sudah bangun,
dia sudah sarapan, dia sudah mandi, dan harusnya dia sudah berangkat. Jadi kami melalui perwalian kelas itu sudah berkoordinasi dengan orang tua. Jadi kita mengatakan bahwa tidak hanya anak yang kita berikan pendekatan, tapi juga kepada orang tua bahwa agar anak-anak ini lebih diperhatikan jam tidurnya, jam bermainnya, jam dia bangun pagi, sehingga berangkat ke sekolah tepat waktu dan sampai di sekolah pun dia tidak terlambat, karena kalau terlambat ini kan juga menurunkan kualitas pembelajarannya mereka seperti itu. Jadi itu sih yang sudah kami rancang dan yang sudah dilaksanakan di sekolah. Oke, luar biasa sekali Bu Julia. Nah, dari Bu Julia sendiri kira-kira hal apa saja sih yang sudah pernah dilakukan oleh Bu Julia gitu? Mungkin Bu Julia pernah melakukan itu gitu dari meminimalisir keterlambatan siswa tersebut. Secara pribadi yang saya sudah lakukan yaitu tadi sih bersifat tidak jauh-jauh dari hal memotivasi, meminta anak untuk membuat rencana-rencana sehari-harinya. Nah itu jadi ini rencananya jam berapa dia main, jam berapa dia tidur, khususnya tidur malam ya bersifat, sehingga ketika di pagi hari jam tidurnya cukup, dia segera berangkat ke sekolah tepat waktu, pembelajaran bisa diikuti dengan baik. Jadi itu sih kalau secara pribadi yang sudah saya laksanakan. Oh, luar biasa sekali. Nah, kira-kira Bu Julia membutuhkan dukungan dari siapa saja nih untuk bisa melakukan apa yang sudah Bu Julia sampaikan tadi? Ya, berbicara mengenai dukungan yang bersifat tentunya saya membutuhkan dukungan dari banyak kalangan, utamanya dulu motivasi dari anak tersebut. Betul. Berkaitan dengan sekolah maka saya butuh dukungan dari pimpinan, guru-guru, rekan sejawat, guru BK, guru piket, penjaga sekolah satpam, dan juga tentunya dengan orang tua. Karena berkaitan dengan kehadiran anak ini, kalau sudah didukung dari rumah, maka di sekolah itu akan mendapatkan perhatian yang luar biasa. Ketika anak ini datang tepat waktu, dia tidak akan mengalami kendala. Tapi ketika mereka datang terlambat, satu sisi mereka mungkin pada sebagian guru akan diberikan konsekuensi. Gitu. Jadi hal-hal seperti inilah yang ingin kita hindari agar proses belajar mengajar tidak terganggu. Kalau dukungan, saya percaya semuanya pasti ingin mendukung agar anak-anak ini tidak diterlambat. Oh, luar biasa sekali. Nah, menurut Bu Julia nih, kalau Bu Julia sudah mendapatkan dukungan tersebut, apakah Bu Julia yakin dengan dukungan dan juga hal-hal ide-ide yang tadi Bu Julia sudah sampaikan untuk mengurangi keterlambatan siswa gitu atau peserta didik, kira-kira kalau bisa diukur begitu, kalau menurut Bu Julia keberhasilannya itu kalau dari skala 1 sampai 10 itu menurut Bu Julia bisa berapa ya? Kalau sekarang sih melihat gitu ya Bu, mungkin 1 sampai 10 masih ada di skala 6. Oke. Lalu bagaimana cara Bu Julia untuk meningkatkan skala keberhasilan itu? Meningkatkannya tentunya ya balik lagi gitu ya, bersifat melakukan pendekatan yang intens dengan anak-anak ini, khususnya mereka-mereka yang sering datang terlambat. Karena secara jarak sebenarnya tidak terlalu jauh, hanya saja mungkin ya karena tadi kebangun kesiangan. Jadi untuk mencapai ke skala yang kami impikan ya tentunya kami mencari jalan keluar, solusi, dan tentunya pendekatan-pendekatan yang dilakukan ini dapat membantu meningkatkan skala itu. Oke. Skala berapa nih rencananya ingin Bu Julia capai? Tidak usah muluk-muluk sebenarnya ya bersifat, jadi Berapa takut itu? kalau ketinggian tidak tercapai gitu. Jadi mungkin dari 6 ke angka 8 saja. Oh, luar biasa. Semoga dimudahkan Bu Julia untuk mencapai ke skala 8 itu. Nah, kira-kira bagaimana nih komitmen Bu Julia untuk dapat mencapai skala 8 keberhasilan tadi itu? Ya, yang tentunya pertama bersifat saya secara pribadi bertekad bahwa ketika saya melihat anak terlambat itu saya menemukan suatu kegalauan, kegundahan. Jadi yang dari diri saya sendiri dulu, saya yang berkomitmen untuk terus tidak berhenti memotivasi, memberikan pendekatan kepada anak-anak, khususnya mereka yang terlambat. Yang kedua, saya berkomitmen untuk berkolaborasi dengan semua kalangan termasuk orang tua bahwa anak ini punya hak untuk belajar, jadi buatlah dia datang tepat waktu, pulang tepat waktu, dan dia enjoy dengan pelajaran di sekolah. Oh, luar biasa sekali Bu Julia. Apa yang Bu Julia sampaikan itu sangat luar biasa sekali. Saya doakan Bu Julia terus termotivasi, dan dari pembicaraan Julia juga sangat luar biasa. Bu Julia mengatakan bahwa Bu Julia ingin memulai dari diri Bu Julia sendiri gitu, dan memberikan contoh pastinya ke murid. Sangat luar biasa Bu Julia, dan saya yakin dengan semangat Bu Julia dan optimis yang Bu Julia lakukan, Bu Julia dapat mencapai keberhasilan. Oke, bagaimana perasaan Bu Julia nih dari pembicaraan kita hari ini? Perasaan saya senang sekali, Siva. Saya merasakan sesuatu perasaan yang lega gitu ya. Artinya apa yang selama ini saya gaungkan gitu bisa saya sharingkan ke Siva, dan tentunya jika nanti di kemudian saya menemukan masalah-masalah yang serupa, saya tahu nih saya harus sharing dengan siapa. Luar biasa. Terima kasih Bu Siva atas waktu yang diberikan kepada saya. Sama-sama, saya juga terima kasih Bu Julia. Pastinya dengan berbicara seperti ini saya juga mendapatkan pelajaran begitu. Jadi kita sama-sama sharing, maka kita akan menemukan segala macam solusi dari permasalahan itu. Gitu Bu Julia. Terima kasih. Sehat selalu Bu Julia. Saya doakan Bu Julia selalu sehat, selalu diberikan semangat. Dan saya tunggu kabar baiknya dari Bu Julia. Semoga dari pembicaraan kita hari ini ada perubahan yang lumayan begitu ya. Amin, amin. Semoga ada sesuatu hal yang akan saya bagikan ke Bu Siva. Siap. Terima kasih ya Bu Siva. Saya akan kembali ke sekolah dulu. Hati-hati ya Bu. Sampai bertemu di memang. Sampai
sampai jumpa. Terima kasih, Bu. Kabarin ya kalau sudah sampai di sekolah. Baik Bu Siva, terima kasih ya Bu, saya izin pamit. Iya, Bu Julia. Alhamdulillah Bu Siva, proses coachingnya sudah selesai ya. Alhamdulillah. Kegiatan coaching tadi saya perhatikan antara Bu Siva dengan Julia itu prosesnya berjalan dengan baik dan lancar. Dan sesuai dengan seperti yang tadi sudah di awal saya sampaikan Bu Siva, di sini saya juga akan menutup kegiatan observasi kita ini dengan pertanyaan pasca observasi. Ya. Jadi seperti akan saya dok mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kembali. Tentu beda, sangat bersedia. Baik, Bu Siva. Alhamdulillah nih Bu Siva ya, tadi saya melihat proses coaching Bu Siva dengan juga sudah berjalan dengan baik ya. Terus ini nih Bu Siva yang mau saya tanyakan Bu Siva. Apa saja sih yang sudah Bu Siva tadi lakukan dalam waktu proses coaching tadi yang sudah dapat dikatakan mampu mencapai indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke, tadi yang sudah saya lakukan dan saya merasa indikator ketercapaian yang saya lakukan sudah saya lakukan begitu Bu Indah, yaitu yang pertama saya memberikan pertanyaan yang berbobot begitu dengan menggunakan pendekatan algoritma. Saya membantu Bu Julia menemukan bentuk perencanaan atau ide ataupun solusi atas masalahnya. Nah, selain itu yang kedua melalui kehadiran saya secara penuh dan mendekatkan secara aktif begitu. Saya melihat Bu Julia juga sangat lega dan bahagia gitu, karena dia dapat istilahnya seperti sharing begitu, sharing dan hingga akhirnya dia mencapai tujuan yang ingin dia dapatkan begitu. Oke. Dan selama saya tadi menjadi observer ya di antara Bu Siva dengan Bu Julia tadi ketika proses coaching terjadi, saya juga memperhatikan di situ proses coaching yang Bu Siva lakukan sudah memenuhi sesuai dengan algoritma. Saya memperhatikan di mana tadi Bu Siva mengawali dengan menanyakan tujuan dari pertemuan hari ini dengan Bu Julia, kemudian Bu Siva juga menggali gitu kan untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi. Setelah itu saya juga tadi melihat Bu Siva juga menanyakan kepada Bu Julia rencana-rencana aksi atau kegiatan-kegiatan yang akan Bu Julia lakukan terkait masalah tersebut. Dan yang terakhir saya mendapati yang paling penting Bu Siva sudah menanyakan tentang jawab atau komitmen dari Bu Julia ya akan rencana yang sudah direncanakan atau yang akan dikerjakan oleh Bu Julia. Keren sekali nih Bu Siva ya, sudah mampu melakukan proses coaching dengan alur data sebaik mungkin gitu. Nah kemudian nih Bu Siva ya, selain itu juga nih pertanyaan yang terakhir dari saya Bu Siva, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Siva kembangkan berdasarkan dari hasil melakukan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin sekali saya kembangkan itu tentunya Bu Indah, saya ingin melatih diri untuk bisa present hari penuh untuk menjadi anak aktif dan berlatih untuk mengembangkan pertanyaan yang mengembangkan itu menjadi pertanyaan yang berbobot, sehingga pada saat ada proses coaching lain itu saya sudah lebih matang, sudah lebih siap, dan tentunya hal itu pastinya akan bermanfaat tidak hanya untuk sebagai coaching tapi bermanfaat juga untuk diri saya sendiri. Jadi keterampilan coaching itulah yang benar-benar ingin saya latih dan saya kembangkan. Begitu kita. Luar biasa Bu Siva. Mudah-mudahan setelah proses coaching ini dan Bu Siva meningkatkan kepada keterampilan coachingnya, saya berharap Bu Siva bisa menjadi seorang coach yang handal nih. Dan juga bukan hanya untuk sekedar teman-teman kita yang di dunia pendidikan ya Bu Siva ya, bisa lebih luas lagi nih Bu Siva mengarahkan potensi teman-teman yang lain gitu ya. Aduh, pertemuan hari ini sangat menyenangkan Bu Siva ya, apalagi sebagai observer gitu, juga banyak sekali yang saya belajar dari Bu Siva dengan Bu Julia. Kedepannya mudah-mudahan menjadi lebih baik lagi, dan saya ucapkan terima kasih banyak Bu Siva untuk kesempatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Siva. Waalaikumsalam Ibu, sehat terus ya. Amin.